Di saat temannya melepas tenda, dia hanya melihat saja. Ini adalah siaran haji dari Tanah Suci pada tahun 1960. Di tahun tersebut, Indonesia mengirimkan sekitar 8.000 jamaah untuk beribadah haji di Tanah Suci. Lelaki ini terlihat sedang melepas pasak tenda. Wukuf di Arafah sudah selesai. Mereka harus melepas tenda di Arafah untuk dibawa ke Musdalifah lalu menuju ke Mina. Para jamaah haji ada yang naik bus, ada pula yang jalan kaki. Yang ada di tangan mereka itu bukanlah tongkat, tapi tiang untuk mendirikan tenda. Jumlah jamaah haji seluruh dunia di tahun ini hanya sekitar 300.000 jamaah. Mereka ini sedang berjalan kaki dari Arafah ke Musdalifah untuk mengambil batu kerikil, kemudian dilanjutkan ke Mina. Di Mina ini mereka berhenti sebentar di tenda untuk menaruh barang dan perbekalan yang dibawa. Setelah itu para jamaah haji akan melempar jumroh Aqobah di tanggal 10 Zulhijjah atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Para jamaah haji ini tidaklah sedang melempari setan dengan batu. Ini adalah simbolisasi perlawanan terhadap godaan dan bisikan setan. Lemparan jumrah adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan mengikuti teladan Nabi Ibrahim yang menolak godaan setan untuk tidak menyembelih putranya. Inilah jumrah Aqabah. Jamaah haji dilarang melempar dengan kencang karena batunya bisa mengenai jamaah lain yang berada di sisi lawan arah. Bocil berkulit hitam ini adalah anggota pramuka yang ditugaskan untuk membantu para jamaah haji. Setelah melempar jumroh Aqabah selesai, mereka akan melakukan tahalul awal. Di tahalul awal ini, jamaah haji pria disunahkan untuk menggundul seluruh kepalanya. Lihatlah, di tahun 60-an, mereka masih memakai cara yang ekstrim untuk menggundul kepala, yaitu langsung dengan memakai pisau yang tajam. Tapi tak ada jamaah haji yang mengeluh atau merasa sakit. Lihatlah, apakah kumisku juga perlu dicukur atau tidak? Kata seorang jamaah haji, kamu harus mengasah pisau itu agar tetap tajam. Setelah prosesi di Mina selesai, para jamaah haji akan menuju ke Masjidil Haram. Di sana mereka akan melaksanakan salah satu rukun haji, yakni tawaf ifadah. Di antara mereka ada yang naik keledai, ada yang jalan kaki, ada pula yang naik mobil. Ini adalah jalanan Aziziyah yang menghubungkan antara Mina dengan Masjidil Haram. Mereka sudah dekat dengan Masjidil Haram, dan ini adalah halaman Masjidil Haram di tahun 60. Ada beberapa pertokoan di sekitar Masjidil Haram. Jamaah haji Indonesia kerap menyebutnya sebagai Pasar Seng. Dan inilah Ka'bah di tahun 1960. Bangunan dan tiang-tiang di Masjidil Haram ini masih asli, sebagaimana di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Belum ada perubahan apapun. Ini adalah pelataran Ka'bah. Sebagian jamaah memakainya untuk menjemur baju dan kain ihram yang telah dicuci. Orang Indonesia berpeci hitam itu sedang berdoa menghadap Ka'bah. Dan seperti inilah prosesi tawaf ifadah di Masjidil Haram. Belum terlalu banyak jamaah haji. Dari dulu kain kiswah Ka'bah memang diangkat ke atas saat musim haji. Saat tawaf ifadah, para jamaah haji mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, berawal dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Ini adalah mizab atau talang emas. Saat terjadi hujan, para jamaah haji akan berebut air yang turun melalui talang tersebut. Mereka meyakini air hujan yang turun melalui mizab adalah air yang berkah. Ada yang sampai membawa gelas untuk menunggu air itu turun dari talang emas. Sebarkan video ini agar pada tahu betapa sulitnya berhaji di zaman dulu. Saya doakan kamu segera dipanggil untuk berhaji. Amin ya robbal alamin.